Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kontesta Channel. Gurutta Mbok Dalle dilahirkan dari keluarga bangsawan di Kabupaten Wajo pada sekitar tahun 1900. Ayahnya bernama Andi Ngati Daeng Patobo dan ibunya adalah Andi Candara Dewi. Nama Ambo Dalle yang diberikan oleh kedua orang tuanya memiliki makna bapak yang punya banyak rezeki. Oleh masyarakat Bugis, ia dipanggil Gurutta Ambo Dalle. Secara harfiah, Gurutta berarti Maha Guru yang merupakan gelar kehormatan bagi kaum ulama di Sulawesi Selatan. Sedangkan nama Abdurrahman Ambo Dalle diberikan oleh seorang ulama bernama Kiai Haji Muhammad Ishaq karena ia sudah dapat menghafal Al-Quran di usia 7 tahun. Terlahir sebagai anak tunggal sejak ia dilatih untuk mandiri dan disiplin, terutama dalam hal agamanya. Sewaktu kecil, Ambo Dalle bersekolah di folk school atau sekolah rakyat pada pagi hari, kemudian di sore harinya ia pergi belajar mengaji. Ambo Dalle mempelajari ilmu agama dengan metode sorogan, yaitu sistem duduk bersila di mana guru menjelaskan dan para murid mendengarkan. Selain mempelajari ilmu Al-Quran seperti tajwid, hadis, tafsir, nahu, sharaf, dan fikih, ia juga mengikuti kursus bahasa Belanda. Sejak menjabat sebagai asisten, Gurutta Ambo Dalle mulai menjejaki karir mengajar dan terus menekuni dunia pendidikan Islam. Pada 1935, ia pergi ke Tanah Suci Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji dan menetap di sana selama beberapa bulan untuk mendalami ilmu agamanya. Sejak saat itu, Gurutta Ambo Dalle semakin intens bergerak di bidang keagamaan. Sementara itu, Gurutta Muhammad As'ad meningkatkan sistem sorogan menjadi madrasah. Maka dibukalah pendidikan awaliyah, TK, Ibtidaiyah, SD, dan Sanawiyah, SMP yang diberi nama Madrasah Arabiyah Islamiyah atau yang disingkat menjadi MAI Sengkang pada 1938. Salah satu tokoh yang tertarik pada pendidikan MAI Sengkang adalah Haji Muhammad Yusuf Andi Dagong, kepala Swapraja Sopeng Riaja. Oleh sebab itu, Andi Dagong pun memutuskan membuka MAI Mangkoso yang kepemimpinannya diserahkan kepada Gurutta Ambo Dalle. Di bawah pimpinannya, pertumbuhan dan perkembangan MAI Mangkoso sangat-sangat pesat hingga akhirnya dibuka cabang di berbagai daerah. Gurutta Ambo Dalle juga berusaha membenahi sistem pendidikan karena baginya selain bertempur melawan penjajah menggunakan senjata, salah satu penyebab Indonesia masih terikat dengan kolonialisme adalah kebodohan. Peristiwa Gurutta Ambo Dalle mendapatkan Lailatul Qadar di 27 Ramadan 1939. Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso saat ini, yaitu Profesor Dr. Andre Gurutta Haji Farid Wajedi, mengakui cerita di malam Al-Qadar itu banyak versinya, termasuk yang menyaksikan malam berubah menjadi pagi dan sebagian mengira masjid terbakar hebat. Yang jelas, kisah ini meninggalkan jejak nyata, yaitu 4 tehel berukuran 1,5 meter persegi di tengah masjid yang terasa lebih sejuk disentuh hingga sekarang ini. Konon, disitulah sosok agung itu berdiri dan berkomunikasi dengan Gurutta Ambo Dalle yang saat itu bermunajat di mihrab masjid. Seusai peristiwa itu, seantero penduduk Mangkoso mulai merasakan hidupnya dilingkupi keberuntungan. Perniagaan lancar, sawah, ladang dan kebun tumbuh subur. Laut menghasilkan banyak ikan, air dari kolam wudhu masjid pun dipercaya bisa menyembuhkan beragam penyakit. Peristiwa wafatnya Gurutta Ambo Dalle. Karena usianya yang kian sepuh, Gurutta beberapa kali jatuh sakit. Suatu hari, tanggal 8 November 1996, karena sakitnya dianggap parah, Gurutta Ambo Dalle dirawat secara khusus di ruang intensive care unit ICU, Rumah Sakit Akademis Ujung Pandang. Pada dokter ahli yang memeriksa dan merawat mengatakan bahwa ulama besar itu dalam keadaan yang sehat-sehat saja karena tidak menemukan penyakit yang serius. Kesimpulan para ahli medis itu sekaligus mengisyaratkan bahwa Gurutta mengidap penyakit tua. Usianya memang telah uzur, Tuhan memberinya keistimewaan untuk melalui masa akhir hayat dengan tenang. Rupanya sakit Gurutta itulah sakit yang terakhir. Setelah beberapa hari menjalani perawatan, pada hari Jumat tanggal 29 November 1996, saat kaum muslimin sedang melaksanakan sholat Jumat, Andai Gurutta Abdurrahman Ambo Dalle menghembuskan nafas terakhir. Esoknya, hari Sabtu tanggal 30 November 1996, sesuai wasiatnya semasa hidup, Gurutta dimakamkan di halaman depan Masjid Mangkoso, berdampingan dengan Gurutta Haji Muhammad Amri Said dan Peta Sopeng. Sebelumnya,
jenazah disemayamkan di rumah Gurutta di ujung baru Parepare. Berikut nasihat-nasihat Andre Gurutta Ambo Dalle yang Kotesta Channel rampung, yang bersumber dari buku karangannya atau lagu karangannya, cerita-cerita dari murid-murid langsungnya atau tokoh-tokoh yang mengenal beliau. Sedikit informasi, saat ini Ikatan Alumni DDI Mesir melaksanakan haul ke-27 Andre Gurutta Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dalle untuk sama-sama kembali mengingat jejak rekam Gurutta Ambo Dalle. Jika kau menginginkan sesuatu, bacalah doa ini. Amalkan sebanyak 40 kali. Insya Allah engkau akan mendapatkan berkah dan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Namun saat mendengar doa tersebut, salah satu muridnya tertawa atau tersenyum. Sehingga Gurutta berkata, jangan sampai kamu menertawakan Allah, bahwa doa ini jangan sekali-kali kamu anggap remeh. Doa apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka ketika menyebutkan Rabbana atina fid dunya, disitulah doa apa yang ingin kau sampaikan, keinginan apa yang ingin kau ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalkan sebanyak 40 kali. Kata Gurutta bahwa ketika ada seseorang yang ingin menikah, maka ini cocok untuk diamalkan, bukan untuk meminta sesuatu yang fana seperti motor, mobil, dan lain sebagainya, akan tetapi keinginan yang lebih mencolok ke hal-hal yang lebih baik daripada itu. Posisi sebuah sholat umpama kepala pada tubuh. Seorang muslim yang tak sembahyang atau sholat umpama manusia tanpa kepala, mati. Mati itu tak akan pernah disangka-sangka kapan kamu akan sholat jika kematian menyapamu lebih dulu. Nauzubillah minha. Habib Hussein Ahmad Hamid pernah bercerita bahwa ketika Gurutta Ambo Dalle diundang di Jakarta untuk menghadiri sebuah muktamar, di sebuah hotel di lorong lobi, Gurutta Ambo Dalle dan salah satu muridnya berpapasan dengan 2 orang bule perempuan. Kemudian Gurutta berpesan, "Nak, minta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah titipkan uang penuh kamar ini, insya Allah tidak akan kurang 1 lembar pun. Tetapi saat Allah titipkan 2 orang gadis tadi, tidak bisa saya pastikan diriku selamat." Bayangkan Gurutta Ambo Dalle selaku waliullah tetap merasa dirinya kurang saat mendapatkan ujian perempuan. Maka kita sebagai orang biasa, jangan sampai kita masuk ke dalam jebakan-jebakan syaitan melalui perempuan. Lanjut. Wahai anakku, tahu tidak yang dimaksud dakwah? Ceramah itu sedekah. Yang kita miliki apa yang akan kita katakan, tapi setelah kita katakan, ia bukan lagi milik kita. Jangan sekali-kali kita mengatur hal yang telah kita sedekahkan. Kalau kita ingin berkah pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diceritakan oleh salah satu muridnya, Ustaz Muhammad Yusuf. Dalam sebuah lagu karangannya yang berjudul Mirajae, yaitu bercerita tentang Isra dan Mi'raj, Gurutta berpesan seperti ini. Giatlah sholat, engkau dapatkan buah dari upah pahala dunia dan akhirat. Orang-orang yang berilmu tapi tidak diamalkan ilmunya
akan lebih dulu disiksa di neraka dibanding penyembah-penyembah berhala. Ini kami kutip dari rekaman Gurutta saat 1983 penamatan santri Ponpes DDI Bangkoso. Tidur itu adalah mati kecil. Berbanyaklah ingat Allah dan salawat kepada Rasulullah SAW. Bisa jadi mata kita takkan lagi bisa kita buka. Jangan merasa bangga mendapatkan gelar sementara pengamalannya sedikit. Ini juga kami dapatkan dari rekaman 1982. Janganlah kamu salah gunakan maha-maha pencapaianmu. Jangan biasakan menyebut hal-hal yang buruk, karena Allah bisa jadi mengizinkannya terjadi padamu. Gurutta menjelaskan hadis Imam Bukhari, yaitu al-bala'u mu'akkalun bil mantiq. Kami mendapatkannya dari kitab pengobat halaman 22. Kemudian, kalau ada wali Allah di pondok pesantren, biar air minumnya saja kita minum, lalu kita pulang. Sudah ada berkah yang kita dapatkan. Ini juga diceritakan oleh Ustaz Muhammad Yusuf. Dan yang terakhir, yaitu Tuan Guru Haji At-Tarud dari Nusa Tenggara Barat atau Timur. Diutus oleh Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid untuk mengucapkan salam takzim kepada kekasihnya, yaitu Guru Tambok Dalle, sembari menyerahkan foto, yang mana foto itu adalah foto dari Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Saat diserahkan, Guru Tambok Dalle berkata seperti ini, "Inilah imam saya di alam gaib." Maksud alam gaib di sini adalah alam kewalian, yang mana wali-wali Allah tetap berinteraksi secara spesial, secara khusus, berbeda dengan apa yang kita rasakan saat ini. Terima kasih telah menonton. Semoga apa yang kita dengarkan dan kita tonton saat ini berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar Quotesta Channel bisa memberikan lebih banyak manfaat ke banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.